Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah perjalanan yang akan membuka pintu kesadaran. Pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan apa makna di balik kalimat yang paling sering kita ucapkan setiap hari? Lebih dari sekadar ucapan, basmalah adalah gerbang rahasia menuju kedalaman spiritual yang luar biasa. Kalimat singkat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap langkah dan niat kita. Namun seringkali terucap tanpa jiwa, tanpa rasa. Video ini tidak hanya akan membahas makna harfiah dari kalimat suci tersebut, tetapi akan membawa kita pada sebuah pengalaman rohani. Kita akan menjelajahi bagaimana setiap hurufnya dapat menjadi pintu zikir yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Bersiaplah karena kita akan menggenggam kalimat agung ini bukan hanya di bibir, melainkan di dalam hati, dalam rasa. Membuka gerbang rahasia. Sejak kecil kita telah diajarkan untuk memulai setiap hal dengan basmalah. Namun, seiring berjalannya waktu, pengucapan itu seringkali menjadi sekadar kebiasaan, sebuah rutinitas yang kosong dari makna. Kita mengucapkannya saat makan, saat memulai pekerjaan, bahkan saat hendak bepergian, tanpa benar-benar merasakan kehadirannya. Padahal di balik tiga kata yang sederhana itu tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu mengubah realitas kita. Kalimat ini bukan hanya sebuah mantra, melainkan sebuah pernyataan totalitas penyerahan diri. Ketika kita mengucapkan dengan nama Allah, kita sedang mengundang kehadirannya dalam setiap langkah. Kita mengakui bahwa setiap usaha, setiap niat, dan setiap hasil yang akan kita raih adalah atas izin dan kehendaknya semata. Ini adalah fondasi dari tauhid yang murni, sebuah pengakuan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali darinya. Bayangkan setiap kali kita memulai sesuatu, kita tidak melakukannya sendirian. Ada kekuatan tak terbatas yang mendampingi, ada kasih sayang yang mengayomi. Kalimat ini adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan dan perlindungan dari segala mara bahaya. Ia adalah perisai yang membentengi niat kita dari hawa nafsu dan kesombongan. Seringkali kita merasa lelah dan putus asa dalam menghadapi tantangan hidup. Namun, dengan menggenggam basmalah dalam rasa, kita akan menemukan sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ia mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang sepenuhnya bergantung kepada Rabb-Nya yang maha kuat. Maka, mari kita lepaskan pemahaman lama kita tentang basmalah sebagai sekadar kata. Mari kita selami lebih dalam, kita biarkan hati kita merasakan getaran dari setiap hurufnya. Di dalam kedalaman itu, kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa didapatkan dari hal-hal duniawi. Penting untuk disadari bahwa perjalanan ini bukanlah tentang menambah pengetahuan semata, melainkan tentang mengubah cara kita berinteraksi dengan kehidupan itu sendiri. Ini adalah perjalanan dari lisan ke sanubari, dari ucapan yang tanpa arti menjadi zikir yang penuh makna. Melalui perjalanan ini kita akan menemukan bahwa basmalah adalah jembatan yang menghubungkan dimensi fisik dan spiritual. Ia adalah benang merah yang mengikat setiap aktivitas kita dengan kehadiran ilahi, menjadikannya sebuah ibadah yang berharga. Makna zikir sejati. Banyak dari kita memahami zikir hanya sebagai aktivitas lisan, yaitu mengulang-ulang nama atau sifat Allah. Namun pemahaman ini terlalu sempit. Zikir yang sejati jauh melampaui gerakan bibir dan suara. Ia adalah kehadiran hati bersama Allah, sebuah kesadaran yang terus-menerus. Zikir adalah kondisi batiniah di mana kita merasa dekat dengannya di setiap waktu, di setiap tempat, dan dalam setiap keadaan. Zikir sejati adalah ketika hati kita tidak pernah lalai dari mengingatnya. Ini adalah kondisi di mana kita merasa Dia melihat kita, mendengar kita, dan mengetahui setiap pikiran yang melintas. Kesadaran ini menciptakan ketenangan dan kedamaian batin yang tidak tergantikan. Karena kita tahu kita tidak pernah sendirian. Zikir sejati juga merupakan refleksi dari ma'rifat, yaitu pengenalan diri kita kepada Allah. Semakin dalam kita mengenalnya, semakin tulus zikir kita.
Kita tidak lagi berzikir karena kewajiban, melainkan karena kerinduan. Kerinduan untuk selalu bersamanya, untuk selalu berada dalam lindungannya. Dalam zikir yang sejati, setiap napas adalah zikir, setiap langkah adalah zikir, dan setiap hening adalah zikir. Gerakan kita adalah ungkapan ketaatan, dan diam kita adalah wujud perenungan. Kita tidak perlu lagi mencari waktu khusus untuk berzikir, karena seluruh hidup kita telah menjadi zikir yang berkesinambungan. Zikir sejati juga merupakan pintu menuju tauhid yang murni. Ketika hati kita sepenuhnya terisi dengan zikir kepada Allah, maka tidak ada lagi ruang bagi selainnya. Ketidakmurnian, keraguan, dan ketergantungan pada makhluk akan lenyap, digantikan oleh keyakinan yang kokoh. Seorang hamba yang berzikir dengan hati yang sadar tidak akan pernah merasa cemas atau takut. Dia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, dan takdir yang terbaik adalah yang datang darinya. Ia berserah diri sepenuhnya karena ia telah menemukan sumber ketenangan yang abadi. Maka, mari kita pindahkan zikir dari lisan ke dalam hati. Mari kita jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk mengingatnya. Inilah esensi dari zikir yang sejati yang akan membawa kita pada kedekatan yang paling intim dengan Sang Pencipta. Bismillah, penyerahan total bismillahi. Kalimat ini adalah gerbang pertama dalam basmalah. Ia bukanlah sekadar kata pembuka, melainkan sebuah pernyataan agung yang mengandung makna penyerahan total. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang mengikat seluruh niat, usaha, dan tujuan kita kepada Allah, Sang Maha Pengatur. Kita mengakui bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun tanpa bantuannya. Pengucapan bismillah yang disertai rasa adalah sebuah tindakan yang melampaui akal. Ia adalah perbuatan hati yang melepaskan segala keakuan dan ego. Kita tidak lagi mengklaim keberhasilan sebagai milik kita, melainkan sebagai anugerah darinya. Sikap ini membebaskan kita dari beban ekspektasi dan kekecewaan, karena kita tahu bahwa hasil akhirnya berada di tangannya. Dalam bismillah, kita juga sedang memohon keberkahan. Kita memohon agar setiap tindakan kita dipenuhi dengan kebaikan dan kemanfaatan yang langgeng. Keberkahan bukanlah tentang jumlah, tetapi tentang kualitas. Sedikit rezeki yang berkah jauh lebih baik daripada rezeki yang banyak, namun tidak membawa kedamaian. Penyerahan total ini juga menumbuhkan rasa tawakal yang kokoh. Kita berusaha semaksimal mungkin, namun setelah itu kita serahkan sepenuhnya kepadanya. Hati kita tenang karena kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya yang berserah diri. Bismillah juga adalah pengingat bahwa kita tidak bisa berlepas diri darinya. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap napas, semuanya adalah bagian dari rencananya. Kesadaran ini membuat kita lebih berhati-hati dalam berbuat, karena kita tahu Dia selalu bersama kita, menyaksikan setiap perbuatan kita. Mari kita praktikkan bismillah dalam kehidupan sehari-hari, dengan kesadaran penuh. Saat memulai makan, rasakan bagaimana rezeki itu datang darinya. Saat memulai bekerja, niatkan bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Saat menghadapi masalah, yakini bahwa jalan keluar akan datang darinya. Penyerahan diri adalah puncak dari keimanan. Ia adalah tanda tauhid yang paling mendalam. Ketika kita telah menyerahkan segalanya kepadanya, maka tidak ada lagi tempat bagi makhluk lain dalam hati kita. Disitulah kita akan menemukan kedamaian sejati. Ar-Rahman, kasih sayang yang universal. Setelah penyerahan total melalui bismillah, kita bertemu dengan nama Ar-Rahman. Nama ini adalah manifestasi dari kasih sayang Allah yang paling luas dan universal. Ia mencakup seluruh alam semesta, baik manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak terlihat. Kasih sayangnya tidak pandang bulu, tidak dibatasi oleh iman atau ketidakimanan. Ar-Rahman adalah alasan mengapa matahari terbit setiap pagi, mengapa hujan turun membasahi bumi yang tandus, dan mengapa kita bisa bernapas tanpa henti. Semua ini adalah anugerah yang diberikan tanpa syarat. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, bahkan kepada mereka yang tidak mengakuinya. Memahami Ar-Rahman akan mengubah cara kita melihat dunia.
kita akan melihat kasih sayangnya di setiap sudut, di setiap peristiwa. Di balik kesulitan ada hikmah, di balik kesedihan ada ketenangan, dan di balik cobaan ada pengampunan. Semua ini adalah bentuk kasih sayangnya yang tak terbatas. Kesadaran akan nama ini juga akan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Kita akan menyadari betapa kecilnya diri kita dan betapa besarnya anugerah yang telah Dia limpahkan. Syukur ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan sebuah getaran hati yang penuh dengan rasa terima kasih. Ar-Rahman mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Sekalipun kita merasa telah melakukan banyak dosa dan kesalahan, kasih sayangnya jauh lebih luas. Pintu taubatnya selalu terbuka, menunggu kita kembali dan memohon ampunan. Ia selalu memberikan kesempatan baru setiap saat. Nama ini juga mengingatkan kita untuk menyebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk. Jika Allah yang Maha Besar saja mengasihi semua makhluknya tanpa syarat, bagaimana mungkin kita yang lemah ini membatasi kasih sayang kita hanya kepada sebagian orang? Maka, jadikanlah Ar-Rahman sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan. Jadikanlah Ia sebagai alasan untuk mencintai semua ciptaannya. Di dalam cinta itu, kita akan menemukan ketenangan, dan di dalam ketenangan itu, kita akan menemukannya. Ar-Rahim, kasih sayang yang khusus. Setelah menyelami Ar-Rahman yang universal, kita akan melangkah lebih dalam ke dalam makna Ar-Rahim. Nama ini adalah manifestasi dari kasih sayang Allah yang khusus, yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jika Ar-Rahman adalah kasih sayang di dunia, maka Ar-Rahim adalah kasih sayang yang akan kita terima di akhirat. Ar-Rahim adalah janjinya kepada kita, hamba-hamba yang berusaha menaatinya. Ini adalah hadiah atas setiap pengorbanan, setiap ketulusan, dan setiap kesabaran. Di akhirat kelak, kasih sayang ini akan terwujud dalam bentuk surga, sebuah tempat di mana kebahagiaan tidak akan pernah berakhir. Memahami Ar-Rahim akan memberikan kita harapan yang tak tergoyahkan. Kita tidak hanya beribadah karena takut akan neraka, melainkan karena rindu akan kasih sayangnya. Kita berusaha menjadi hamba yang lebih baik, bukan karena terpaksa, melainkan karena cinta. Nama ini juga mengajarkan kita untuk menghargai setiap ibadah. Setiap sholat, setiap puasa, setiap sedekah adalah investasi yang akan menghasilkan buah manis di akhirat kelak. Kita tidak beribadah untuk pamer atau mencari pujian, melainkan karena kita ingin berada dalam genggaman kasih sayangnya yang khusus. Ar-Rahim adalah pelipur lara bagi hati yang lelah. Di saat dunia terasa begitu berat, Ia mengingatkan kita bahwa ada akhir yang indah, ada balasan yang sempurna. Semua kesulitan di dunia ini hanyalah ujian kecil yang akan digantikan dengan kenikmatan yang tak terbayangkan. Kasih sayang Ar-Rahim juga terlihat dalam setiap pengampunan yang Dia berikan. Ketika kita bertaubat dengan tulus, Dia akan menghapus dosa-dosa kita, seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah. Inilah kasih sayang yang tiada tara, yang diberikan kepada mereka yang berani kembali kepadanya. Maka biarkanlah nama Ar-Rahim memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri. Biarkan ia menjadi bahan bakar bagi setiap langkah kita menujunya. Di dalam nama ini, kita akan menemukan harapan dan ketenangan, sebuah janji yang akan selalu ditepati. Dari lisan ke sanubari. Sejauh ini, kita telah memahami makna dari setiap bagian basmalah. Namun perjalanan kita tidak berhenti di sana. Makna-makna ini harus kita pindahkan dari lisan ke dalam sanubari, dari pikiran ke dalam hati. Inilah saatnya kita mengaplikasikan zikir rasa. Perpindahan ini membutuhkan kesadaran dan latihan yang terus-menerus. Kita tidak bisa hanya mengucapkan bismillah begitu saja. Kita harus merasakannya. Kita harus merasakan getaran dari setiap hurufnya, seolah-olah kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Setiap kali kita mengucapkan bismillah, biarkan hati kita merasakan penyerahan total, melepaskan segala beban dan kekhawatiran. Rasakan ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa segala urusan kita berada di tangannya. Saat mengucapkan Ar-Rahman, biarkan hati kita dipenuhi dengan rasa syukur atas kasih sayangnya yang tak terhingga.
Bayangkan bagaimana kasih sayang itu melingkupi seluruh alam semesta dan bagaimana kita adalah bagian kecil dari kasih sayang yang agung itu. Dan ketika mengucapkan Ar-Rahim, biarkan hati kita merasakan kerinduan akan kasih sayangnya yang khusus di akhirat. Rasakan harapan yang tumbuh dan biarkan ia menjadi pendorong untuk terus berbuat kebaikan. Latihan ini akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita tidak akan lagi melihat aktivitas sehari-hari sebagai rutinitas yang membosankan, melainkan sebagai sebuah ibadah. Setiap langkah, setiap napas, setiap hening akan menjadi bagian dari zikir yang berkesinambungan. Perpindahan ini adalah inti dari makrifat. Kita tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi kita juga merasakan kehadirannya. Hubungan kita dengannya menjadi lebih intim, lebih personal, dan lebih bermakna. Maka, mari kita mulai praktikkan zikir rasa ini. Mulailah dari hal-hal kecil dan biarkan kesadaran ini tumbuh seiring berjalannya waktu. Dengan begitu, basmalah tidak hanya akan menjadi kalimat yang diucapkan, melainkan sebuah pengalaman rohani yang akan mengubah hidup kita. Praktik zikir rasa, langkah demi langkah. Bagaimana kita bisa memulai praktik zikir rasa ini dalam kehidupan sehari-hari? Langkahnya sederhana, namun membutuhkan konsistensi. Pertama, mulailah dengan mengambil jeda sejenak sebelum memulai sesuatu. Hentikan segala kesibukan pikiran, tarik napas dalam-dalam, dan hadirkan kesadaran penuh. Sebelum mengucapkan Bismillah, rasakan kehadiran Allah dalam setiap napas. Rasakan bagaimana napas itu adalah anugerah darinya dan bagaimana ia menghubungkan kita dengannya. Biarkan hati kita menjadi wadah yang siap menerima cahayanya. Kemudian ucapkan setiap huruf dan kata dengan perlahan. Jangan terburu-buru. Rasakan getaran Bismillahi sebagai penyerahan diri. Rasakan energi Ar-Rahman sebagai kasih sayang yang universal. Dan rasakan harapan dari Ar-Rahim sebagai janji kasih sayangnya di akhirat. Lakukan ini bukan hanya di awal pekerjaan, tapi di setiap momen. Saat minum, rasakan bagaimana air itu adalah anugerah darinya. Saat makan, rasakan bagaimana rezeki itu datang darinya. Saat melangkah, niatkan bahwa langkah itu adalah menuju ridha-Nya. Zikir rasa adalah latihan untuk menghadirkan Allah di setiap detik kehidupan kita. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dimensi fisik dan spiritual. Dengan menjadikannya sebuah kebiasaan, kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa didapatkan dari hal-hal duniawi. Praktik ini juga akan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Kita akan menyadari betapa banyaknya anugerah yang telah Dia berikan, dan kita akan merasa malu jika harus mengeluh atau berputus asa. Syukur ini akan membuka pintu-pintu keberkahan yang tak terhitung jumlahnya. Maka mari kita mulai praktikan zikir rasa ini. Jangan menunggu momen yang sempurna. Mulailah sekarang juga. Dengan setiap langkah, dengan setiap napas, kita akan semakin dekat dengannya dan kita akan menemukan kedamaian yang kita cari selama ini. Basmalah dalam diri. Ketika basmalah telah meresap ke dalam sanubari, ia akan menjadi bagian dari diri kita. Ia tidak lagi menjadi sesuatu yang kita ucapkan, melainkan menjadi sesuatu yang kita rasakan. Basmalah akan menjadi sebuah kondisi batiniah, sebuah getaran hati yang terus-menerus. Diri kita akan menjadi cermin dari basmalah. Niat kita akan menjadi lebih bersih, usaha kita akan menjadi lebih tulus, dan hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita tidak akan lagi mencari pujian dari manusia, karena ridhanya jauh lebih berharga. Ketika basmalah telah menyatu dalam diri, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, akan kita lihat sebagai bagian dari rencananya yang sempurna. Kita tidak akan lagi menyalahkan takdir, melainkan akan berserah diri sepenuhnya. Kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih tawakal. Kekuatan ini datang dari keyakinan yang kokoh bahwa Allah selalu bersama kita dalam suka dan duka. Kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya. Basmalah dalam diri juga akan mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita akan menjadi lebih penyayang, lebih pemaaf, dan lebih tulus dalam memberi.
Kita tidak lagi mengharapkan balasan dari manusia karena balasan darinya jauh lebih besar. Ini adalah puncak dari tauhid yang murni. Tidak ada lagi ruang bagi selainnya dalam hati kita. Kita tidak lagi bergantung pada makhluk, melainkan hanya kepadanya. Disinilah kita akan menemukan kebebasan yang sejati. Maka biarkanlah basmalah menjadi bagian dari diri kita. Biarkan ia menjadi detak jantung, biarkan ia menjadi napas. Dengan begitu kita akan menemukan ketenangan yang abadi dan kita akan menjadi hamba yang dicintai olehnya. Keajaiban zikir yang menyeluruh. Ketika zikir tidak lagi terbatas pada lisan atau hati, melainkan telah menyeluruh, keajaiban akan mulai terjadi. Zikir yang menyeluruh adalah kondisi di mana seluruh tubuh, pikiran, dan jiwa kita berpartisipasi dalam mengingat Allah. Setiap gerakan adalah ibadah, setiap pikiran adalah perenungan, dan setiap hening adalah zikir. Dalam kondisi ini, kita akan merasakan bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara, dan kehidupan adalah sebuah perjalanan menujunya. Kita tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal duniawi, karena kita tahu bahwa tujuan akhir kita adalah kembali kepadanya. Zikir yang menyeluruh juga akan membuka pintu-pintu keberkahan yang tak terhitung jumlahnya. Rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga, masalah akan diselesaikan dengan cara yang ajaib, dan hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian yang tak tergoyahkan. Kita akan menjadi pribadi yang lebih peka terhadap isyarat-isyarat darinya. Kita akan melihat tanda-tanda kebesarannya di setiap sudut, di setiap peristiwa. Dunia ini akan menjadi sebuah cermin yang memantulkan keagungannya. Zikir yang menyeluruh adalah buah dari makrifat yang mendalam. Kita tidak hanya mengenalnya dari luar, melainkan dari dalam. Hubungan kita dengannya menjadi begitu intim, begitu personal, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu kedamaian kita. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual. Ia adalah kondisi di mana kita telah sepenuhnya berserah diri kepadanya, dan kita telah menemukan tujuan sejati dari keberadaan kita. Di dalam kondisi ini, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Maka marilah kita berusaha untuk mencapai zikir yang menyeluruh. Jadikanlah setiap momen sebagai kesempatan untuk mengingatnya, dan biarkan zikir menjadi bagian dari setiap langkah kita. Di dalam zikir yang menyeluruh, kita akan menemukan keajaiban yang tak terbayangkan. Genggaman abadi. Pada akhirnya, menggenggam basmalah dalam rasa adalah cara untuk selalu berada dalam kesadaran ilahi. Ini adalah sebuah perjalanan dari lisan ke sanubari, dari pengetahuan menjadi pengalaman, dari sekadar ucapan menjadi sebuah kondisi batiniah. Perjalanan ini adalah langkah awal menuju makrifat dan tauhid yang sejati. Kita tidak hanya tahu bahwa Allah itu satu, melainkan kita merasakannya. Kita tidak hanya tahu bahwa Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melainkan kita merasakannya dalam setiap napas. Ketika basmalah telah menjadi bagian dari detak jantung kita, maka kita tidak akan lagi merasa sendiri. Kita tahu bahwa Dia selalu bersama kita, dalam suka maupun duka. Kita tahu bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Genggaman ini tidak akan pernah lepas, karena ia adalah genggaman cinta. Ia adalah ikatan yang kuat yang menghubungkan hamba yang lemah dengan Rabb-Nya yang maha kuat. Di dalam genggaman ini kita akan menemukan kekuatan yang tidak pernah habis. Inilah makna sejati dari kehadiran. Kehadiran kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah anugerah. Dan dengan menggenggam basmalah dalam rasa, kita akan menemukan tujuan sejati dari keberadaan kita. Maka, mari kita jadikan basmalah sebagai teman perjalanan kita. Biarkan ia menjadi kompas yang menuntun kita menujunya. Di dalam genggaman ini, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Akhirnya, kita sampai pada akhir perjalanan kita. Kita telah menyelami makna basmalah dari setiap hurufnya, dari setiap maknanya, dan dari setiap getarannya. Sekarang saatnya untuk mengaplikasikannya. Biarkan basmalah tidak hanya menjadi kalimat yang terucap,
tetapi sebuah pengalaman spiritual yang akan mengubah hidup kita. Pesan inti dari perjalanan ini adalah, ketika basmalah bukan lagi sekadar ucapan, tapi telah menjadi detak jantung, disitulah kita menemukan makna sejati dari kehadiran. Maka, saya ingin mengajak Anda untuk mempraktikkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil, dan biarkan kesadaran ini tumbuh seiring berjalannya waktu. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.